Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita yang tiada terhingga nilai dan jumlahnya, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, dan juga nikmat ketakwaan yang senantiasa ada pada diri kita. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa pada hakikatnya adalah sebuah petunjuk yang benar-benar menyegarkan, dan tidak ada obat yang paling mujarab selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takwalah satu-satunya jalan keluar dari berbagai problem kehidupan yang mendatangkan keberkahan hidup serta menyelamatkan diri kita dari azab Allah di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, takwa seseorang adalah sebagai syarat yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan takwalah yang akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pengertian takwa itu sendiri mengandung makna yang bervariasi di kalangan para ulama. Namun semuanya sepakat bahwa pengertian takwa yaitu seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Hal ini dapat terwujud dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Bila kita ataupun kata takwa disandarkan kepada Allah, maka artinya takutlah kepada kemurkaan Allah, takutlah kepada azab Allah, takutlah kepada apa-apa yang akan diberikan Allah kepada kita apabila kita jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita sudah takut untuk membantah atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka intinya kita harus taat pada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral Jumaah rahimakumullah. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan takwa ini bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi takwa diwasiatkan, diperintahkan kepada seluruh umat manusia, bahkan umat terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa takwa merupakan satu-satunya yang diinginkan oleh Allah dari hambanya. Karena takwa adalah gelar bagi sosok hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat mengenai takwa. Dan ini diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh bersama kami, kemudian memberi nasihat dengan nasihat yang baik yang dapat meneteskan air mata serta menggetarkan hati yang mendengarnya. Lalu berkatalah salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat terakhir, oleh karena itu nasihatilah kami." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kepada budak keturunan Habsyi. Maka sesungguhnya barang siapa di antara kamu hidup pada saat itu, maka dia akan menyaksikan banyak perbedaan pendapat. Oleh karena itu hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham-Mu, peganglah sunnah ini dengan erat-erat, dan waspadalah kamu terhadap perkara yang diada-adakan, karena perkara yang diadakan itu adalah sesat." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati," yang mana kita bacakan tadi di atas. Ibnu Rajab berkata bahwa kedua kata itu, yaitu mendengar dan mentaati, mempersatukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun takwa merupakan penjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral Jumaah rahimakumullah, takwa juga merupakan sebaik-baik pakaian dan bekal seorang mukmin. Takwa adalah pakaian dunia dan akhirat yang mana ia akan membawanya nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa kalimat "sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa" menunjukkan bahwa tatkala Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mengambil bekal dunia, maka Allah menunjuki kepadanya tentang bekal menuju akhirat, yaitu takwa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, banyak sekali faktor-faktor penunjang agar kita bisa merasakan ketakwaan tersebut. Di antaranya yang pertama, mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah itu ibarat pohon yang sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Pohon kecintaan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Akarnya adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Batangnya adalah ma'rifah atau mengenal betul Allah Subhanahu wa taala. Rantingnya adalah rasa takut atas siksa Allah Subhanahu wa taala. Daunnya adalah rasa malu terhadapnya, dan buah yang dihasilkan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan air yang menyiramnya adalah senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan Dia bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan." Al-Hadid ayat 4. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia. Boleh manusia tidak bisa melihat,
Boleh makhluk tidak bisa mengetahui, mendengarkan, melihat apa yang kita lakukan, tapi yakinlah, percayalah, Allah Subhanahu wa taala melihat, mendengarkan dan mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, menjauhi penyakit hati. Penyakit hati inilah yang paling banyak terjadi di kalangan masyarakat dan umat manusia. Penyakit hati itu adalah salah satu sumber kemaksiatan. Iri, dengki, tidak suka kepada orang lain, membenci orang lain, tidak suka melihat orang lain bahagia. Itu semua adalah iri dan dengki. Suka marah, berbeda pendapat, dan yang paling berbahaya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit hati yang ada pada diri manusia. Yang keempat, menundukkan hawa nafsu atau menghindari hawa nafsu. Iri, dengki itu pun adalah bersumber dari hawa nafsu, emosi, kemarahan, ketidaksukaan, sehingga dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu juga adalah merupakan salah satu sumber dari memaksakan kehendak, otoriter, egois, mau menang sendiri, itu adalah juga hawa nafsu. Kemudian ingin memiliki segala sesuatu, ingin mempunyai segala sesuatu, ingin mencapai segala sesuatu. Karena hawa nafsu yang ada di situ, maka segala macam cara akan ditempuhnya, walaupun itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita hindari. Kita boleh bercita-cita, kita boleh menginginkan sesuatu, kita boleh menginginkan hal yang ingin kita cintai dan sayangi. Kita boleh mencapai sesuatu, berupaya terhadap sesuatu, tapi jangan diiringi dengan hawa nafsu, tapi iringilah dengan memberikan sesuatu ataupun menyerahkan diri kepada Allah. Ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hawa nafsu. Yang kelima, mewaspadai tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan itu juga sangat banyak sekali. Setiap detik, setiap menit, setiap saat di dalam kehidupan kita, tipu daya syaitan mengintai kita. Ketika kita ingin sholat, syaitan pun ingin mengganggu kita. Ketika kita ingin berbuat baik, syaitan juga ada di samping kita untuk menggoda kita. Ketika kita ingin meluruskan sesuatu, syaitan pun ada di situ. Apapun yang kita lakukan, baik itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ingkar dan durhaka kepada Allah, syaitan ada di situ. Ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka syaitan akan menggoda kita untuk mengurungkan niat itu. Tapi ketika kita ingin berbuat maksiat, maka syaitan datang di depan dan terdepan untuk membantu dan mendukung apa yang akan kita lakukan, yaitu kemaksiatan. Maka seharusnya kita menghindari tipu daya ataupun godaan syaitan tadi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari 5 hal tadi kita bisa menyimpulkan bahwa tidak diragukan lagi bahwa mengetahui rintangan-rintangan yang dibuat oleh syaitan, mengetahui rintangan dan halangan yang datang dari hawa nafsu kita, mengetahui bahwa kita tidak mengenal Allah, tidak takut kepada Allah, maka itu adalah sumber daripada kemaksiatan. Tapi sebaliknya, ketika kita mencintai dan mengenal betul Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita betul-betul ingin meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita selalu menghindari maksiat, selalu menghindari penyakit hati, dan selalu menghindar dari godaan syaitan, maka itu adalah awal dari sebuah kebahagiaan yang akan kita dapatkan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan
kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini adalah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa cinta dan sayang dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menghindari kemaksiatan, yang kita senantiasa tidak memiliki penyakit hati, sembuh sehat dari penyakit hati, dan kita senantiasa menjadi musuh besar dari syaitan, bukan teman akrab daripada syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat, mendapatkan pendidikan takwa dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa khatib sampaikan. Marilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, yang selalu istiqamah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzimu lahu ajra. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa terhindar dari fitnah, terhindar dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum
was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. أمطرت في الخافقين سماء